Kekasih Tuhan dimanapun berada, pemirsa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan kita bersyukur boleh bertemu kembali dalam kegiatan Life Story Soli Deo Gloria. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Allah, baiklah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami bersyukur karena Engkau berfirman pada saat ini melalui hamba-Mu. Berkati hamba, berkat seluruh jemaat-Mu, bahkan pemirsa yang akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu, agar firman-Mu ini dapat dimengerti, bahkan dilakukan di sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan. Bersabdalah, kami umat-Mu siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus firman hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pemirsa dan jemaat dimanapun berada, baiklah kita akan mengikuti pembacaan Alkitab pada saat ini diambil dalam kitab Kejadian pasal 18 pada ayatnya yang ke-14. Sabda Tuhan berkata, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Demikian sabda Tuhan yang dapat kita baca dan kita dengarkan bersama pada saat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dimanapun berada, sabda Tuhan pada hari ini diberikan judul Allah bekerja melalui kesempitan dalam kehidupan kita. Pembacaan Alkitab saat ini Kejadian 18 pada ayatnya ke-14 berfokus kepada janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah tentang kelahiran seorang anak yang dijanjikan, yaitu Ishak, dan juga berbicara tentang kuasa dan keajaiban Tuhan serta mendorong iman dan pengharapan hanya tertuju kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita manusia selama menjalani hidup di dunia ini sebagai anugerah Tuhan. Pergumulan pasti silih berganti, terkadang membuat kita berputus asa, pesimis, bahkan kehilangan pengharapan dan keyakinan kepada Allah. Di dalam kondisi seperti ini, terkadang kita membutuhkan kekuatan tertentu agar kita dapat menjalani kehidupan dalam keadaan yang terjadi, sehingga kita dapat mengatasi berbagai persoalan dan pergumulan yang terjadi kepada kita. Yang pasti dan jelas, bahwa di hadapan Allah segala sesuatu itu mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Seperti diungkapkan di dalam Injil Lukas pasal 1 pada ayatnya yang ke-37. Di situ ditegaskan bahwa bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Sebab Allah itu berkuasa mengatasi dan mengatur segala sesuatu. Bagaimana cara manusia yang sangat terbatas untuk mengikuti irama dan kuasa Allah? Pastilah kita berbeda dengan cara Tuhan yang penuh dengan kuasa dan penuh dengan kesempurnaan. Satu hal yang manusia harus yakini adalah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, segala perkara, termasuk keberadaannya, sebab Dialah yang berkuasa untuk mengatur segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Salah satu contoh misal seperti diungkapkan dalam Alkitab, Yohanes 1 ayatnya pertama sampai pada ayatnya yang kelima, yang menegaskan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi sini mempertegas kepada kita bahwa keberadaan Allah, kuasa Allah tidak dapat diselami dan tidak dapat ditentukan oleh siapapun. Allah itu akan menyatakan dirinya
berdasarkan kuasa dan apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Allah saat ini, bagaimana Tuhan berjanji kepada Sarah bahwa dia akan mempunyai seorang anak. Pada awalnya, Sarah tidak percaya tentang janji Allah itu, sebab baik Sarah maupun juga Abraham sudah terlalu tua. Pada saat ibu Sarah melahirkan Ishak, sudah berumur 91 tahun. Dan Abraham sudah berada pada usia 100 tahun. Tetapi apa yang terjadi? Segala sesuatu yang dijanjikan oleh Allah pasti terwujud dan tidak dapat digagalkan oleh manusia. Walaupun saat ini, menurut Sarah dan Abraham, waktunya sudah lewat. Tetapi waktu Tuhan adalah yang terbaik. Dan semuanya terjadi hanya karena Allah itu penuh kuasa. Fakta adalah Sarah melahirkan Ishak, anak perjanjian, untuk melanjutkan keturunan di muka bumi dengan jumlah yang tidak terhingga, seperti pasir di laut dan bintang di langit. Hal itu seperti disaksikan dalam kitab Kejadian 22 pada ayatnya yang ke-17. Dan ini adalah merupakan berkat Allah yang sudah disediakan oleh Allah itu sendiri kepada keluarga Abraham dan ibu Sarah. Jemaat dan pemirsa dimanapun berada, mujizat Tuhan dan segala keajaiban Allah pun tetap dan pasti terjadi kepada siapapun yang percaya kepada Allah sampai kapanpun, termasuk kita semua saat ini. Kita juga akan mengalami berkat-berkat Allah, janji Allah, ketika kita menyerahkan kehidupan kita dan pergumulan kita hanya kepada Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kunci utamanya adalah percaya, menyerahkan seluruh kehidupan kita dan mengandalkan kuasa Tuhan. Maka di situ berkat Tuhan dan mujizatnya apapun yang kita ingini pasti akan terjadi, sama seperti Bapak Abraham dan Sarah. Jemaat dan pemirsa dimanapun berada, hal-hal yang terkadang menghalangi kuasa Allah adalah karena kita merasa bimbang, kita cemas, kita khawatir, tidak percaya kepada Tuhan, bahkan mengandalkan diri kita sendiri atau kekuasaan manusia atau roh-roh jahat. Jemaat dan pemirsa yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan, hal yang lain pula adalah kadang-kadang menghalangi berkat Tuhan adalah roh ketakutan. Sering umat percaya merasa takut, walaupun seharusnya kita tidak boleh takut. Mari kita melihat kembali teladan iman dari dua tokoh wanita di perjanjian lama, seperti diungkapkan dalam kitab Keluaran pasal yang pertama ayat 15 sampai pada ayat yang ke-21. Di situ mengisahkan tentang dua orang perempuan, yaitu bidan Sifra dan Puah. Sifra dan Puah adalah bidan yang ditugaskan untuk membantu wanita-wanita atau ibu-ibu Ibrani untuk melahirkan. Dan di situ ada ultimatum dari raja yang di Mesir memerintahkan, ketika yang lahir dari wanita-wanita Ibrani itu adalah anak laki-laki, maka Sifra dan Puah sebagai bidan yang menolong harus membantai atau membunuh bayi-bayi laki-laki itu, dengan maksud sehingga populasi pertumbuhan penduduk orang-orang Ibrani tidak akan berkembang. Tetapi apa yang dilakukan oleh Sifra dan Puah? Mereka ini berperan. Ketika mereka menolong wanita-wanita Ibrani, maka bayi-bayi laki-laki yang lahir justru disuruh untuk disembunyikan, sehingga populasi penduduk dari orang-orang Ibrani khususnya laki-laki terus bertumbuh dan berkembang menjadi banyak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perintah raja dilawan oleh Sifra dan Puah sebagai bidan karena mereka lebih takut kepada Allah dan tidak takut kepada manusia. Perbuatan baik dan dampak baik yang diberikan oleh Allah
kepada dua bidan ini, walaupun mereka berdua sudah berada pada usia lanjut, mereka mendapatkan pasangan atau memperoleh suami. Jadi itu adalah hadiah, berkat dari Allah yang diberikan kepada Shipra dan Pua karena mereka takut kepada Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan dan pemirsa dimanapun berada, mari kita memiliki keberanian untuk melakukan segala yang baik dan benar, dan tidak takut kepada kuasa-kuasa pemerintah pun, kuasa raja yang menekan dan menindas, bahkan membunuh umat-umat yang tidak berdosa. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Allah bersabda bahwa Dia adalah pelindung sejati bagi umatnya yang tertindas dan teraniaya. Mazmur 103 pada ayatnya ke-6 menekankan tentang hal ini. Jemaat yang dikasihi, Tuhan pasti membuat semua orang baik dan benar sebagai pemenang. Perlindungan dan berkat Tuhan kepada orang beriman dan tetap mengandalkan Tuhan tidak dapat gagal dan digagalkan oleh siapapun. Kita juga bisa melihat saat seperti Raja Daud, ketika ia berhadapan dengan manusia raksasa, yaitu Goliat. Karena Goliat ini mengandalkan dirinya, alat-alat perangnya yang canggih, dan ia tidak merendahkan diri, bahkan tidak takut kepada Allah. Sementara Daud adalah seorang sosok pribadi yang sangat kecil, tapi karena ia mengandalkan kuasa Tuhan, ketika ia berhadapan dan melawan manusia raksasa itu Goliat, hanya dengan alat yang sangat sederhana, yaitu ketapel. Satu kali ia arahkan ketapel ini dan kena di dahi dari manusia raksasa itu Goliat, manusia sombong dan angkuh yang tidak mengandalkan Tuhan, tumbang dan mati. Jadi di sini kita belajar bahwa walaupun kita kecil, tapi kita ditindas, kita dianiaya, maka Allah akan bertindak untuk melawan orang-orang sombong dan angkuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal itu seperti diungkapkan di dalam kitab 1 Samuel pasal 17 pada ayatnya yang ke-40. Jemaat dan pemirsa dimanapun berada, pada hari ini dan saat ini pastilah ada rencana dan agenda penting dalam kehidupan kita. Ada kerinduan dan cita-cita, ada harapan agar semuanya itu dapat terwujud seperti yang dikhawatirkan dan disaksikan oleh Sarah dan Abraham. Mari arahkan seluruh kehidupan kita, pergumulan kita, berserah penuh kepada Allah, andalkan Tuhan, percaya kepada Dia bahwa janji Tuhan tidak akan pernah terlambat, karena Ia adalah penguasa baik di sorga maupun di bumi, bahkan di bawah bumi. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dan tidak dapat digagalkan oleh siapapun. Demikian sabda Tuhan yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Soli Deo Gloria. Haleluya. Amin. Ini adalah life story dalam frame yang ku abadikan. Bukan hanya gambar tapi arti tentang cinta, luka, dan harapan. Tak semua kisah harus terucap, cukup satu jepretan semua terjawab.